Cerita ini dimulai dengan sekelompok wanita yang sedang bermain futsal. Di sana ada wanita bernama Sheila yang menjadi pemain inti di kelompoknya. Sementara itu seorang pria bernama Albi baru saja selesai bekerja. Dia bekerja di sebuah event organizer milik kenalannya bernama Bang Dery. Lalu karena merasa lapar, Albi bersama temannya pun membeli makanan di sebuah tempat, yang ternyata dekat dengan lapangan futsal tempat Sheila bermain. Shell, pas! Astaga. Alih-alih marah, justru Albi tersenyum karena terpesona dengan kecantikan Sheila. Itu kotor banget soalnya. Bener nggak apa-apa? Enggak apa-apa ini. Saya Setelah usai bermain futsal, Sheila dan teman-temannya berniat pulang ke rumah, namun di perjalanan tanpa sengaja mereka merusak permainan milik pria bernama Nanang. Kontrol power lo deh. Iya ya. Nanti bukan nyusulnya. Ya Allah. Di sana ada Ibu Yeti dan Ibu Nurul yang ikut meramaikan keributan itu, karena mereka berdua ini memang dicap sebagai ibu-ibu julid. mana sih ini cewek-cewek Sheila tinggal di sebuah rumah kecil bersama dua adiknya bernama Lydia dan Dide, serta orang tuanya bernama Erna yang bekerja di sebuah toko pakaian, dan ayahnya Didin seorang driver ojek. Sheila merupakan wanita paling beruntung karena memiliki suasana rumah yang sangat hangat, ramai dan dipenuhi keharmonisan. Sekarang makan ayam, tapi besok disunat. Di sisi lain, Albi tinggal di sebuah mes yang disediakan oleh tempat kerjanya. Di saat itu dia sedang video call dengan ibunya yang tinggal di kampung halaman, karena ternyata Albi adalah anak rantau dari Medan yang mengadu nasib di kota Malang. Kok bisa gitu? Kayak mana lah? Belum rezekimu lancar, sehat-sehat, banyak jobmu. Namun tiba-tiba teman akrabnya mengganggu Albi dengan memakai tisu pemberian gadis yang tak sengaja ditemunya tadi. Kenapa kau? Tunggu, Mak. Ih, capek saya sih. Katanya kagak mau cinta-cintaan. Sekarang cinta-cintaan sama Lalu temannya itu memberikan informasi kalau Pak RT sedang mencari pekerja harian yang bisa diandalkan dengan cepat, dan mungkin saja pekerjaan itu bisa membantu penghasilan Albi. Ternyata Albi diminta untuk membantu proses sunatan, yang secara kebetulan anak yang akan disunat itu adalah adiknya Sheila. Berat banget, Teh. Namun saat proses sunat, Dide tak sengaja menarik baju Albi hingga robek dan Sheila yang melihat itu merasa nggak enak. Mana ya? Kita mulai ya. Singkat cerita, setelah proses sunat telah selesai, Albi pun berniat pulang. Tapi sebelum itu Sheila meminta maaf soal baju tadi yang robek serta soal kejadian kemarin saat di lapangan bola. Dan Sheila juga nggak mau melewatkan kesempatan itu untuk mengajak Albi berkenalan. Albi, Sheila. makasih. Iya, maaf, Mas. Maaf, Albi. Iya. Di malam harinya Albi yang semakin jatuh cinta dengan Sheila, dia pun memberanikan diri untuk menfollow akun Instagram Sheila yang ternyata langsung di fallback. Keesokan harinya Albi datang ke rumah Sheila untuk mengembalikan baju yang kemarin dipakai, yang mana saat itu Sheila berniat membeli bakso di ujung gang. Melihat kesempatan tersebut, Albi menawarkan diri untuk mengantar Sheila. Namun saat akan menghidupkan mesin, tiba-tiba motornya mogok yang membuat mereka berjalan bersama. Ngapain, Bi? Ini deket banget. Jauh itu. Deket, Albi. Itu deket. Di saat itu Sheila bertanya, kenapa Albi tidak bekerja? Dan Albi pun menjawab kalau pekerjaannya tidak menentu, karena sesuai permintaan customer. Awalnya Sheila mengira jika Albi bekerja sebagai tukang sunat. Lalu Albi menjelaskan kalau dirinya sebenarnya bekerja sebagai event organizer wedding, namun status anak rantau membuatnya harus bisa mengambil pekerjaan apapun. Namanya juga anak rantau, jadi ya udah aku main hajar aja lah. Rantau dari... Suka bunga matahari, suka sambal, dan... Semenjak pertemuan itu kini hubungan mereka semakin dekat, membagikan cerita keseharian masing-masing yang membuat mereka saling jatuh cinta. Terus masih single? Enggak. Ya, masih single. Ya elah, video kalian mulu. Merasa kini adalah waktu yang cocok, Albi pun menelpon Sheila dan memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Namun saat itu dia hanya berani mengungkapkannya melalui telepon
karena merasa sangat gugup. Mau nggak ya kalau jadi pacar aku? Kenapa ditelepon sih ngomongnya? Jadi langsung dimatiin. Namun tiba-tiba Sheila menemukan lokasi di mana Albi berada, karena tak sengaja mendengar suara tukang balon yang dia dengar di telepon, dan ia pun meminta Albi untuk mengulang kata-kata yang diucapkan tadi. Meski awalnya Albi sempat menolak, namun karena cintanya yang begitu besar pada akhirnya, dia pun mulai memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya secara langsung. Mau nggak ya jadi pacar aku? Mau jadi pacar kamu. Alhamdulillah. Akhirnya kini mereka resmi menjadi sepasang kekasih. Ya biasalah pasangan yang lagi anget-angetnya, setiap hari sering berduaan. Hubungan itu membuat Sheila semakin bersemangat dalam turnamen futsalnya dan berhasil mendapatkan juara, dan hari itu dia dan teman-temannya langsung merayakan kemenangan tersebut. Namun saat akan naik dari kolam renang, tiba-tiba Sheila merasakan sakit di bagian perutnya. Saking sakitnya dia sampai nggak kuat naik dan hampir aja tenggelam. Tanpa berlama-lama, Albi dan Bu Erna langsung membawanya ke rumah sakit, dan dari hasil pemeriksaan Stella ternyata mengidap kista dengan ukuran 9 cm. Itulah kenapa dia telat haid selama 3 bulan dan sering merasakan kram di perutnya. Dokter pun menyarankan untuk melakukan tindakan operasi, karena jika dibiarkan maka akan semakin parah. Sebaiknya dilakukan tindakan operasi agar kita bisa tahu ini mengarah ke ganas. Kalau memang sudah setuju dengan operasinya, nanti kita jadwalkan. Biaya untuk melakukan operasi tentu tidak sedikit, sementara Bu Erna hanya pekerja biasa dan suaminya hanya driver ojek. Dengan biaya sebesar itu tentu membuat mereka kepikiran. Setelah itu Albi pamit untuk berangkat bekerja, namun sayangnya dia sudah terlambat karena Bang Dery sudah memulai pembagian kerja. Kita ada 2 event besar. Jangan ada yang telat. Kalian minta semua apapun kasih mereka. Beberapa bulan kemudian terlihat perut Sheila yang semakin membesar. Tak hanya itu, dia pun semakin sering merasakan sakit. Sakit yang dideritanya membuat Sheila tidak bisa ikut dalam turnamen selanjutnya. Teman-temannya pun merasakan kesulitan dalam pertandingan selagi Sheila tidak ada dalam tim. Keadaannya itu juga mengganggu kesehariannya. Di mana saat dia pergi ke warung, pemilik warung dan para warga yang lain mengira kalau Sheila sedang hamil. Lagi mahal telur sekarang. Padahal beberapa bulan ini, jaringan tumor yang ada di perut Sheila telah tumbuh lebih cepat dari perkiraan dokter. Dan karena itu dia harus segera melakukan operasi agar jaringan tersebut tidak membesar. Dalam proses tersebut, Albi selalu menemani Sheila dan memberikan dukungan untuk kesembuhan pacarnya itu. Singkat cerita, operasi pengangkatan tumor pun telah selesai. Albi dan yang lain juga menunggu di luar ruangan. Lalu gak lama Sheila pun sadar dan melihat mereka menghiburnya, sehingga dia merasa sangat dicintai. Selamat siang. Dok. Setelah itu dokter memberikan hasil tindakan, di mana operasi berjalan dengan lancar dan jaringan tumor telah dibersihkan. Namun tindakan ini belum bisa memastikan kalau penyakit kistanya sudah hilang sepenuhnya, dan untuk mengurangi resiko tersebut, Sheila harus menjalani kemoterapi kurang lebih 6 kali. Tapi operasinya sudah berhasil, sudah diangkat dan sudah bersih. Dan jangan terlalu stres. Makasih ya, Dok. Karena harus menemani Sheila di rumah sakit, Albi pun akhirnya telat bekerja. Teman-temannya pun mengajaknya untuk segera pergi ke lokasi pernikahan, mengingat Bang Dery sudah menunggunya cukup lama. Di tengah perjalanan itu, Albi nggak sengaja mematahkan spion mobil milik kantor, sehingga membuat Bang Dery sangat marah. Panik Bang tadi, terus takut telat kita Bang. Tapi kau telat kan? Udahlah kau telat. Kau patahin spion aku. Hari itu dia diminta untuk mencari bunga matahari. Namun setelah mendatangi beberapa toko, sialnya belum juga mendapatkannya hingga akhirnya turun hujan yang sangat deras. Namun Albi tetap berusaha mencari bunga tersebut sampai akhirnya menemukan sebuah toko. Di momen itulah tanpa sengaja HP-nya terjatuh dan mati akibat terkena air. Namun karena tuntutan pekerjaan dia pun tetap melanjutkan perjalanan. Setelah berusaha pontang-panting tanpa topi, justru dia dimarahi sama Bang Dery karena pesanan tersebut sudah dibatalkan.
Jutaan ribuan kali ku telepon kau buat ngasih tahu ini batal, nggak jadi. Jam berapa nih? Hah? Untungnya HP Albi masih bisa terselamatkan, dia pun segera membalas semua chat Sheila yang dari semalam menyepamnya. Awalnya dia ingin mengatakan, jujur kalau HP-nya semalam sempat terjatuh, namun Albi nggak ingin terlihat mengeluh di depan pacarnya, yang tengah membutuhkan dukungan. Di momen itulah Sheila mengabari kalau hari ini adalah jadwal kemoterapinya. Albi pun segera menemani Sheila ke rumah sakit. Di tengah kekacauan yang sedang ia hadapi, Albi tetap mampu menguatkan Sheila yang akan menjalani pengobatan yang cukup panjang. Bisa. Mama aja, kamu istirahat. Berhari-hari Albi menjalani aktivitasnya dengan bekerja dan menemani perawatan Sheila yang membuatnya kelelahan saat bekerja, tapi luar biasanya lelahnya itu tidak pernah diperlihatkan di depan pacarnya. Di malam harinya Sheila tiba-tiba muntah. Tapi di saat ibunya pulang kerja, dia segera bersembunyi agar ibunya tidak khawatir. Keesokan harinya setelah melakukan kemoterapi, dia menjelaskan keadaannya semalam. Namun dokter berkata kalau itu adalah hal normal. Gak usah khawatir ya, pasti bisa. Oke, semangat. Maaf, aku baru pulang. Di tengah sakitnya itu ia masih harus menghadapi adiknya yang ngeyel. Di momen inilah Sheila menemukan kalau rambutnya mulai rontok secara tidak wajar. Dan itu adalah efek kemoterapi yang ia jalani. Di tengah kekhawatirannya itu, Sheila teringat dengan ibunya yang masih belum makan siang, sontak dia pun langsung mengantarkan makanan ke tempat kerja, dan melihat ibunya yang sedang meminta kasbon untuk pengobatannya. Perlu biaya buat pengobatan anak saya. Tapi kan kasbon yang kemarin juga belum kamu lunasin. Tapi nanti pasti saya lunasin, Pak. Dalam keadaan seperti itu, Bu Erna tak sengaja mendengar obrolan para tetangganya, yang sedang membicarakan anaknya. Karena sampai saat ini Bu Nurul dan yang lain masih mengira jika Sheila tengah hamil dan menggugurkan kandungannya setelah melihat perutnya sudah kempes. Kempes. Astagfirullahaladzim. Yakin gue mah. Si Sheila udah pasti digugur. Di sisi lain, Sheila menghampiri ibunya yang sudah pulang lembur. Dia meminta maaf karena sudah banyak menyusahkan orang tua. Apalagi semenjak sakit ibu dan ayahnya harus kerja lembur setiap hari demi membayar pengobatannya. Namun Bu Erna sebagai orang tua tidak merasa terbebani, karena yang terpenting adalah anaknya bisa sembuh. Kamu beristirahat. Keesokan paginya sebelum Berkat bekerja, Albi menyempatkan diri untuk mampir ke rumah pacarnya dan membantunya menjemur baju. Di momen inilah Albi mengungkapkan keinginannya untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius, dan Sheila yang mendengarnya sangat bahagia. Sheila lalu menceritakan keinginannya untuk memiliki banyak anak, supaya rumah menjadi ramai dan bahagia, dan Albi menjawab bahwa mereka pasti bisa mewujudkannya bersama-sama. Banyak anak-anak, jadi nggak sepi. Keluarga paling ramai. Dan keluarga paling bahagia. Beberapa hari kemudian, Sheila kembali merasakan sakit yang tak tertahankan. Sontak Lydia segera menghubungi Albi untuk mengabarkan situasi kakaknya. Dan akhirnya dia pun segera menjemput pacarnya menggunakan mobil kantor. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter mendiagnosis bahwa ada sel kanker yang tumbuh di ovarium. Operasi kemarin memang berjalan lancar, akan tetapi kini tumbuh sel baru di sisi sebelah kanan, dan dilihat dari ciri-cirinya sel kanker tersebut cukup ganas, yang mana tindakan satu-satunya adalah dengan operasi pengangkatan rahim. Kalau dilihat dari ciri-cirinya, sel kanker ini cukup ganas. Saran saya, lebih baik dilakukan operasi pengangkatan untuk ovari. Mendengar hal itu membuat Sheila semakin putus asa, semua keinginannya di masa depan seakan hanya angan-angan yang tak mungkin tercapai. Merasa dirinya sudah tak memiliki masa depan yang baik, dengan sangat terpaksa malam itu juga ia meminta putus dengan Albi. Tentunya Albi menolak dengan tegas, karena dia sangat mencintai Sheila, dan apapun yang terjadi akan terus bersamanya. Namun Sheila yang sudah dipenuhi rasa kecewa dengan dirinya sendiri, ia pun malah mengusir Albi. Muda, kamu bisa cari cewek lain. Aku maunya sama kamu. Sama kamu. Ya, Aku tiba-tiba sama kamu, ayo pulang. Setelah mengalami hal itu, Albi yang sudah kembali ke tempat kerja, langsung dimarahi oleh Bang Dery, karena telah memakai inventaris kantor. Meski Albi sempat meminta maaf, namun Bang Dery yang sudah kelewat emosi, tidak menerima alasannya, dan terus memaki-makinya, hingga akhirnya Bang Dery menyinggung soal ibunya Albi. Kau ngilang, mana basah lagi kau? Banyak bang, maaf ya bang. Oh, mama kau butuh duit ya kan?
Setelah dikeluarkan dari pekerjaan, Albi pun harus mencari kos-kosan baru untuk tempat tinggalnya. Akan tetapi, setelah mencari ke beberapa tempat, ia pun belum juga menemukan kamar yang kosong. Hingga akhirnya Albi menemukan kos dengan kamar kosong. Akan tetapi tersisa ruangan kecil dengan harga yang lumayan mahal. Dengan terpaksa Albi pun menerimanya, tapi hanya untuk waktu 1 minggu. Setelah itu dia pun langsung menghubung ibunya dan memberitahu kondisinya sekarang. Albi sekarang ngekos, Mak. Gak tinggal di mes lagi aku. Emangnya kau udah gak kerja di EO itu lagi? Beberapa hari kemudian Albi dan Sheila pun belum juga baikan. Lydia lalu memberitahu kakaknya kalau Albi tidak lagi bekerja di event organizer wedding. Dan ia melihat kalau Albi bekerja sebagai tukang galon. Lydia paham betul mengapa kakaknya melakukan itu. Karena ia tahu jika kakaknya sangat mencintai Albi dan berniat membuat pacarnya itu bisa mencari kebahagiaannya yang baru. Ya, lo paling kuat. Di malam harinya Sheila duduk di teras rumah, merenungi nasibnya yang menyedihkan. Lalu tak lama ayahnya datang dan mencoba menghiburnya, dengan mengatakan kalau besok rencananya dia akan mengajak Sheila pergi ke suatu tempat bersama dengan adik-adiknya yang lain. Sementara di sisi lain Albi semakin resah, karena belum juga mendapatkan kabar dari Sheila, gara-gara nomor WhatsApp-nya masih diblokir. Sontak Albi pun membuka Instagram dan menemukan sebuah postingan acara perkumpulan para pengidap kanker. Dengan insting yang kuat, ia pun berniat datang ke lokasi tersebut sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan. Keesokan harinya, ternyata Pak Didin membawa keluarganya datang ke sebuah acara perkumpulan para pengidap kanker. Di saat itu ada seorang anak kecil pengidap kanker yang datang menghampiri Sheila. Mereka pun saling menguatkan satu sama lain untuk mencapai kesembuhan. Datangnya Sheila ke sana membuatnya kembali bersemangat dan tidak merasa sendiri sebagai pengidap kanker. Lalu tak lama Albi pun datang dan menghampiri Sheila. Albi mengungkapkan kalau ia tidak akan meninggalkan Sheila dalam keadaan apapun. Aku akan terus berjuang untuk hubungan kita. Setelah mereka baikan Sheila yang akan menjalani pengobatan lanjutan, akhirnya mengikhlaskan rambutnya untuk digundul. Sambil menghibur pacarnya dengan perlahan Albi memotong rambut Sheila. Mama. Setelah pengorbanan yang banyak dilewatkan oleh Albi, Sheila yang masih diiringi rasa ketakutan kalau tidak sembuh, ia pun membuat video untuk mengungkapkan seluruh isi hatinya. Makasih banyak, Seng. I love you. Setelah mengungkapkan seluruh isi hatinya, dengan penuh keikhlasan, Sheila pun menandatangani surat pertunjukan operasi pengangkatan rahim. Yang membuatnya kuat adalah karena dukungan yang selalu diberikan oleh orang-orang terdekatnya. Setelah Sheila baikan Dide dan Lydia lalu menyusul ke kamar, di mana Lydia memberitahu kakaknya kalau Dide kini semakin bandel, karena apa-apa maunya sama Kak Sheila, dan akhir-akhirnya ini dia seringkali berkelahi dengan anak tetangga. PR, nggak mau mandi, terus sekarang berantem, terus kerjaannya. Iya. Udah makan belum kamu? Belum. Kenapa belum? Di tempat lain, Nanang mendatangi Ibu Nurul dan Ibu Yati, yang menceritakan kalau ia ditugur oleh Pak RT karena diduga menyebarkan fitnah mengenai Sheila. Dia juga diberitahu kalau Sheila tidak hamil, melainkan terkena kanker. Awalnya Ibu Nurul belum percaya dan tetap curiga kepada Sheila, lalu tiba-tiba anaknya yang bernama Panji datang dengan membahas sebuah surat. Ternyata Panji telah didaftarkan sekolah sepak bola oleh Sheila, karena memang itu adalah keinginan Ibu Nurul sejak lama, dan kabar itu membuatnya malu sekaligus sadar jika selama ini dia sudah jahat dengan keluarga Sheila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keesokan harinya para ibu-ibu ini datang menjenguk Sheila, dan mereka melihat kalau keadaan Sheila sangat menyedihkan. Mereka lalu meminta maaf karena selama ini telah berbuat jahat, khususnya Ibu Nurul yang merasa sangat bersalah. Namun setelah apa yang ia lakukan, Sheila tetap berlaku baik dengan mendaftarkan anaknya ke sekolah sepak bola. Daftarin di sekolah bola lu, makasih banyak ya. Masuk. Gak apa-apa, sini aja, Kak. Beberapa hari kemudian, Sheila tiba-tiba mengalami rasa sakit yang luar biasa di bagian pinggang belakangnya dan langsung segera dibawa ke rumah sakit. Setelah diperiksa, dokter mendiagnosis kalau sel kankernya semakin menyebar dan membesar dengan cepat sehingga menekan tulang belakangnya,
yang mengakibatkan kelemahan pada kedua tungkai, dan tindakan satu-satunya adalah operasi, karena kalau tidak lama-kelamaan bisa menyebabkan kelumpuhan. Caranya gimana buat sembuh? Mau nggak? Bapak melakukan eksperimen. Setelah pemeriksaan itu, kini Sheila harus dirawat inap dengan perawatan khusus. Di tengah rasa sedih yang ia pendam, Pak Didin menemani anaknya, sembari menguatkan kalau Sheila pasti sembuh. Sembuh sekarang. Singkat cerita, karena keadaan sudah darurat, akhirnya tindakan operasi segera dilakukan. Saat semua orang menunggu dengan gelisah, tiba-tiba Albi dikejutkan dengan kedatangan ibunya. Setelah itu Albi ingin berbicara empat mata dengan ibunya untuk menyampaikan kalau ia ingin menikah dengan Sheila. Ibunya itu sempat mengingatkan jika mengurus orang sakit itu tidak gampang, namun karena Albi sudah bertekad, ia pun merestuinya. Beberapa saat kemudian operasi berhasil dilakukan, dan Sheila pun sudah siuman. Dan di saat itu juga, di depan para anggota keluarga Albi pun melamar Sheila. Keputusan pertama yang aku ambil dengan yakin. Singkat cerita, acara pernikahan pun akan dilaksanakan, dan semua orang membantunya dengan sepenuh hati, hingga akhirnya akad nikah pun dimulai. Saya terima nikah dan kawinnya Sheila Selvi Liza binti Didin Zainuddin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Keesokan harinya saat Albi akan pergi bekerja, Sheila memaksakan diri untuk membantu suaminya merapikan pakaian layaknya istri pada umumnya. Setelah pulang bekerja, Albi menemani istrinya jalan-jalan keluar rumah. Namun tiba-tiba Sheila tak sadarkan diri dan segera dibawa ke rumah sakit. Ternyata keadaan Sheila semakin parah. Di momen itulah tiba-tiba Sheila melepaskan selang oksigen dan mengatakan kepada suaminya jika ia sudah menyerah. Perkataan itu membuat Albi gemetar ketakutan sembari menahan tangis, dan di saat semua keluarga telah datang, dengan terbata-bata Sheila mengatakan kepada semua anggota keluarganya untuk ikhlas. Mama sama papa udah datang. Pada akhirnya jenazah Sheila telah dikuburkan. Albi yang masih diliputi rasa sedih pun mengungkapkan seluruh isi hatinya di depan makam istrinya itu. Itulah dia teman-teman akhir dari cerita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Ada